aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, Ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Kita dituntun oleh Tuhan memasuki ibadah raya pada minggu kedua bulan Oktober hari ini. Biarlah kita kembali mengucap syukur, menaikkan pujian kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan Allah satu-satunya yang Maha Hadir, Maha Kuasa, Maha Mulia. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya.
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama, bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku terkagum bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Fotum dan salam. Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats pembimbing kita hari ini terambil dari surat Efesus pasal yang kedua ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya akan pimpin doa syafaat ini dan Bapak Ibu dapat mengikutinya dari rumah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam memelihara bangsa kami Indonesia. Juga pemeliharaan Tuhan bagi kami, baik sebagai keluarga maupun individu. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, kiranya Tuhan terus menyatakan belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Lindungilah para pemerintah kami, dan berkatilah setiap program yang sedang dijalankan saat ini. Khususnya setiap program menangani COVID-19 di segala bidang, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian. Secara khusus kami berdoa bagi pendidikan di Indonesia. Kiranya Tuhan menolong setiap program yang dilaksanakan agar dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk program pemerintah dalam memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum darurat selama masa pandemi, sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Kiranya kurikulum darurat yang sudah diterbitkan ini dapat menolong kebutuhan pembelajaran peserta didik dengan lebih baik selama masa pandemi ini. Kami berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, semakin banyak orang yang mengalami berbagai krisis. Kehilangan keluarga, orang terkasih, pekerjaan, dan penghasilan. Juga semakin banyak orang yang sepian, stres, dan depresi. Kiranya Tuhan menolong setiap gereja Tuhan agar semakin peka dan sigap menghadapi kondisi ini. Kami berdoa bagi pelayan konseling gereja. Kiranya Tuhan menolong agar para konselor gereja dapat melakukan pelayanan konseling ini dengan telinga, hati, dan kepekaan Kristus, sehingga banyak orang yang mengalami kasih dan kehadiran Kristus dalam pergumulan mereka. Juga kiranya melalui pelayanan konseling gereja, semakin banyak jiwa makin dituntun untuk mengenal kasih dan keselamatan dari Kristus. Kami juga berdoa bagi penginjilan di kalangan kaum urban perkotaan. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat dan kreativitas sehingga kabar sukacita Kristus dapat diberitakan dengan baik. Tolonglah setiap misionaris, khususnya misionaris Gereja Misi Injil Indonesia, agar terus dapat melayani Tuhan di tengah masa yang sulit ini, dan nama Tuhan terus dipermuliakan dalam pelayanan mereka. Demikian doa, syukur, dan permohonan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mazmur pujian untuk Tuhan kita naikkan bersama dalam Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah
bersama-sama milik-Mu sendiri. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita masih mengalami masa pandemi, namun kita tetap percaya bahwa kita punya Allah yang menjadi gunung batu kita, yang menjadi kota benteng hidup kita, yang menjadi penolong kita. Mari berkata bahwa Tuhan juga gunung batu. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa
Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dia layak terima pujian karena Dia satu-satunya Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, Allah yang memberikan kepada kita pengharapan. Karena itu, hati yang terangkat menyembah Tuhan, berkata, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Engkau sendiri yang akan memberikan kami pencerahan dan penerangan ketika kami membacanya, sehingga kami bertemu dengan kebenaran-Mu, dan kebenaran itu akan memuaskan hati dan jiwa kami. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami semua, hamba yang akan menyampaikan, semua jemaat-Mu yang akan mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari surat Filipi pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekebaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dari apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekian jauh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita flashback ke belakang, kita ingat kembali tentang sarana-sarana komunikasi yang digunakan pada waktu lalu, memang sampai saat ini pun masih digunakan, yaitu tentang surat menyurat. Kalau sekarang teknologi begitu maju dan komunikasi begitu lancar, kita dapat berbicara tatap muka dan sebagainya. Tetapi dulu komunikasi masih menggunakan cara yang lama, yaitu dengan surat menyurat. Nah, dalam hal surat menyurat, orang tua di akhir surat menyurat kepada anaknya yang sedang merantau misalnya, maka selalu disampaikan nasihat dari orang tua kepada anaknya agar melakukan sesuatu atau berhati-hati dan sebagainya. Intinya, di akhir surat itu selalu ada nasihat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari dalam penjara, melalui surat Rasul Paulus, dia tidak hanya menasehati jemaat secara umum. Dari pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Dalam pasal 2, dia dapat menasehati jemaat secara umum. Nah, pada hari ini, dalam pasal 4, kita menjumpai, setelah dia menasihati jemaat secara umum, maka dia sekarang memberikan nasihat secara personal, secara pribadi kepada dua perempuan atau dua orang ibu yang ada di jemaat, memberikan nasihat khusus kepada mereka. Inilah yang menjadi pokok renungan kita pada hari ini. Nasihat-nasihat kepada jemaat yang spesifik khusus kepada Eudia dan Sintike di jemaat Filipi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau begitu mari kita lihat tentang Eudia dan Sintike ayat 2 dan ayat yang ketiga. Apa yang Paulus katakan atau apa yang
Tuhan bicarakan kepada kedua perempuan ini. Mari kita lihat tentang Euodia dan Sintike. Selain nasihat dari Paulus kepada mereka, tetapi juga kita menemukan kebenaran yang penting, yaitu kita dapat mengerti tentang siapakah mereka. Maka yang pertama kita lihat perempuan-perempuan yang terjun langsung masuk di dalam tim untuk melayani bersama dengan Paulus di dalam penginjilan atau pelayanan misi. Mari kita lihat apa yang dikatakan. Kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Jadi kedua perempuan ini adalah anggota tim Paulus dalam melakukan pekabaran Injil. Apa yang dapat kita peroleh? Bahwa Euodia dan Sintike adalah perempuan-perempuan yang turut mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pekabaran Injil. Mereka bukanlah perempuan-perempuan yang hanya menonton. Mereka bukanlah perempuan-perempuan biasa yang tidak dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mereka bukan penonton. Mereka adalah pribadi-pribadi yang turut terlibat, mengambil bagian, terjun di dalam pekerjaan Tuhan. Kehadiran Euodia dan Sintike memberikan warna dalam tim Paulus, bahwa di sana ada wanita-wanita atau ada perempuan yang turut serta mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaan Tuhan bukanlah monopoli laki-laki. Pekerjaan Tuhan bukanlah monopoli kelompok orang tertentu, tetapi semua gender, kita semua laki-laki perempuan harus terjun di dalam pekerjaan Tuhan. Euodia dan Sintike adalah figur perempuan yang militan, figur perempuan yang tidak mau diam di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Euodia dan Sintike adalah wanita-wanita yang pintar dan cerdas, membagi waktu, mengatur waktu untuk diri mereka, kepentingan mereka, tetapi juga mereka mengatur waktu untuk melayani Tuhan. Di dalam gereja kita menjumpai berapa banyak orang ketika diberikan tanggung jawab, mereka masih berkutak-atik dengan waktu. Oh, kami masih sibuk, masih harus buat ini, masih harus buat ini, saya tidak ada waktu. Euodia dan Sintike, perempuan-perempuan yang memberikan teladan, dapat mengatur waktu dengan baik untuk Tuhan dan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua tentang Euodia dan Sintike, menurut firman Tuhan di sini dikatakan bahwa mereka adalah pejuang. Rasul Paulus berkata kepada Sunsugos agar menasehati Euodia dan Sintike. Di dalam arahan Paulus kepada Sunsugos, mereka dinasihatin oleh karena apa? Karena mereka itu menjadi satu tim bersama melayani dengan Paulus, dan bukan hanya sekedar melayani, tapi mereka itu berjuang. Ada yang spesifik di dalam pelayanan kedua perempuan ini. Di sana Paulus berkata mereka berjuang bersama-sama dengan aku. Di mata Paulus, kedua perempuan ini adalah pejuang, pelayan-pelayan, orang-orang Kristen yang militan, pejuang. Mereka berjuang. Apa yang kita pahami di balik kata berjuang? Artinya pelayanan yang dilakukan di dalam tim Rasul Paulus bersama Euodia dan Sintike adalah pelayanan yang penuh tantangan. Pelayanan yang mana membutuhkan sikap militan. Tantangan yang dihadapi, mereka harus memiliki jiwa pejuang, tanpa lelah, tanpa menyerah. Kata berjuang itu diambil dari kiasan
dalam dunia pertempuran antara gladiator dan gladiator, atau gladiator melawan binatang, gladiator melawan narapidana. Istilah ini diambil dari latar belakang budaya orang Romawi pada waktu itu. Gladiator adalah orang yang bersenjata. Mereka saling menyerang, bertahan, menyerang, dan mengalahkan lawan. Hal itu menjadi tontonan bagi orang Romawi maupun orang-orang di dalam kekaisaran, menjadi sebuah pertunjukan untuk dilihat. Jadi gladiator bertempur, bertarung, menyerang, menjatuhkan lawan, dan bahkan juga mempertahankan diri ketika diserang. Itu yang terjadi. Gladiator lawan gladiator, gladiator lawan binatang buas, dan gladiator melawan narapidana, saling tarung, menjadi tontonan yang menarik bagi orang Romawi, kayak pertunjukan seni. Kalau kita di Indonesia ada pertunjukan ini, pertunjukan wayang, kita nonton dan sebagainya. Orang Romawi mempunyai kebiasaan itu. Jadi kata berjuang yang digunakan oleh Paulus kepada Euodia dan Sintike menggambarkan mereka adalah perempuan-perempuan yang sangat kokoh dan militan dalam melayani Tuhan. Mereka bukan perempuan-perempuan yang gampang menyerah, gampang angkat tangan dan mundur dari pekerjaan Tuhan. Menunjukkan bahwa Euodia dan Sintike adalah orang-orang yang militan, yang bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Sehingga Paulus berkata, mereka berjuang bersama-sama dengan aku. Mereka memiliki semangat, dalam bahasa modern mereka memiliki fighting spirit. Tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan dan persoalan. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Itulah Euodia dan Sintike, kedua perempuan yang bertarung seperti gladiator yang bertarung, menjadi tontonan yang menarik kepada khalayak ramai tentara Romawi. Itulah gambaran yang Paulus angkat tentang Euodia dan Sintike. Mereka adalah perempuan-perempuan hebat dalam pekerjaan Tuhan. Mereka adalah perempuan-perempuan yang hebat di dalam mengikut Tuhan. Peranan mereka dalam penginjilan, peranan mereka di dalam pelayanan. Para ibu, perempuan-perempuan adalah mereka-mereka yang hebat jika mereka ada di dalam tim pelayanan. Maka sesungguhnya gereja akan maju apabila laki-laki terus didampingi oleh perempuan-perempuan yang tangguh untuk melayani Tuhan. Euodia dan Sintike tipe perempuan yang kokoh. Gereja Tuhan membutuhkan orang-orang yang kuat. Gereja Tuhan membutuhkan perempuan-perempuan yang militan. Gereja Tuhan membutuhkan perempuan-perempuan yang memiliki fighting spirit, semangat berkelahi, semangat berjuang yang tinggi. Mari kita memikirkan, siapakah kita di hadapan Tuhan? Adakah nasihat Tuhan untuk kita supaya kita menjadi orang-orang yang berjuang, memiliki fighting spirit yang kuat di dalam melayani dan mengikut Tuhan, tidak mudah menyerah dan tidak mudah untuk kalah. Yang ketiga tentang kedua perempuan ini ialah mereka perlu dinasihati, atau mereka mendapat nasihat. Ketika mereka sedang bersama-sama dengan Rasul Paulus di dalam tim pelayanan, Paulus melihat mereka adalah perempuan-perempuan yang memiliki kekuatan, semangat yang tinggi, tidak mudah menyerah dalam pekerjaan Tuhan. Namun ketika mereka sekarang berada di dalam jemaat secara bersama-sama dan Paulus ada di dalam penjara, Paulus melihat bahwa kedua perempuan yang tadinya memiliki semangat berjuang yang kokoh dalam penginjilan, kedua perempuan yang tadi hebat diandalkan di dalam tim, ketika mereka berada bersama di dalam satu jemaat, ternyata ada perbedaan di antara mereka berdua. Mereka pasti adalah orang-orang yang senior di jemaat itu. Selain itu mereka juga adalah orang-orang yang memiliki pengalaman pelayanan.
Pengalaman pelayanan yang banyak juga memungkinkan seseorang akan syarat dengan hal-hal yang bersifat rohani. Di dalam jemaat Filipi ini kita jumpai dua perempuan ini berbeda. Mereka tidak sehati dan tidak sepikir. Oleh karena itu Paulus meminta kepada Sunsugos agar Sunsugos dapat menolong kedua wanita ini, dapat menolong kedua perempuan yang sama-sama memiliki pengalaman dan sama-sama senior di tengah-tengah jemaah. Ternyata banyak pengalaman, ternyata banyak pengetahuan, ternyata memiliki semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi, memiliki pengalaman rohani, memiliki pengalaman pelayanan, tidak menjamin untuk berbeda pendapat. Memang kita tidak paham dan tidak mengerti apa sesungguhnya persoalan antara kedua perempuan ini, sehingga Paulus menasihati mereka berdua. Beberapa ahli juga berpendapat kemungkinan persoalan antara mereka bukan sakit hati saling melukai sehingga tidak bisa mengampuni dan sebagainya. Kemungkinan mereka tidak sampai pada level itu. Tetapi kedua perempuan ini memiliki perbedaan pendapat pada isu-isu tertentu atau memiliki metode pendekatan terhadap persoalan atau pelayanan sehingga mereka mengalami beda pendapat. Namun demikian firman Tuhan berkata mereka tetap harus ditolong, harus dinasehati. Perbedaan pendapat sehingga menimbulkan ketidaksehatian, jika tidak segera diselesaikan dapat bisa menjadi bom waktu, dapat merusak persekutuan. Apa artinya? Meskipun senior, meskipun telah mengalami banyak pelayanan, meskipun memiliki pengalaman rohani yang banyak, tapi tidak menjamin untuk berbeda dengan orang lain. Bisa terjadi konflik tersembunyi. Dan yang kedua, bahwa senioritas, memiliki banyak pengalaman, sudah lama melayani Tuhan, tetap harus terbuka pada nasihat orang lain, terbuka kepada nasihat Tuhan. Bahkan lebih dari itu, harus di-counseling, harus dilayani. Umur yang banyak, umur yang tinggi, pengalaman yang tinggi, pengalaman yang banyak, kerohanian yang tinggi dan sebagainya, senior dan sebagainya tidak menjamin. Tetap dibutuhkan counseling atau pelayanan. Paulus berkata kepada Sunsugos, tolonglah Euodia dan Sintike yang sedang berkonflik. Tolonglah mereka supaya mereka dapat memiliki persepsi yang sama, supaya mereka tidaklah makin hari makin lama terpisah, agar mereka makin hari tidak menimbulkan tembok pemisah di antara mereka. Oleh karena itu Sunsugos diminta oleh Paulus supaya segeralah menolong mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Sintike, Euodia, orang-orang hebat dalam pelayanan, tapi mereka juga adalah manusia yang dapat gagal di dalam hal-hal tertentu, sehingga mereka juga membutuhkan counseling atau pelayanan. Nah, itu juga yang dapat terjadi dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita, dalam berjemaat, dalam mengikut Tuhan. Lama mengikut Tuhan, lama menjadi pelayan, memiliki banyak pengalaman rohani, tidak menutup kita untuk dilayani oleh Tuhan melalui siapapun. Paulus menasihati Euodia dan Sintike supaya sehati sepikir. Dalam bacaan kita Paulus berkata, Euodia dan Sintike, ku nasihati kamu agar sehati sepikir dalam Tuhan. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Di dalam pasal yang kedua sudah disampaikan tentang pikiran Kristus yang harus dimiliki oleh jemaat. Apa pikiran Kristus? Pikiran Kristus salah satu ialah Kristus itu tidak egois. Ia tidak selfish.
ia tidak berorientasi kepada dirinya, tetapi ia merendahkan diri, hina, sengsara, mati di kayu salib, dan kemudian bangkit, dan hidupnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Paulus merindukan, Paulus meminta agar Euodia dan Sintike, kedua perempuan yang hebat ini, yang memiliki jiwa pejuang dalam pelayanan ini, agar merendahkan diri satu dengan yang lain, menganggap orang lain lebih utama, rela tunduk dan menderita demi kemuliaan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Kristus. Pertanyaan pertama di dalam Katekismus Westminster adalah, apakah tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah dan menikmatinya selama-lamanya. Euodia dan Sintike sehati sepikir di dalam Tuhan agar hidup mereka memuliakan Allah. Yang berikut, yang keempat, tentang Euodia dan Sintike. Di dalam penjelasan Rasul Paulus, selain dia menasihatkan, atau di dalam nasihatnya itu kita menemukan banyak sekali kebenaran. Beberapa di antaranya yang telah kita belajar tadi. Masih ada satu kebenaran yang terkandung di dalam nasihat Paulus dan penjelasannya ini, ialah bahwa Euodia dan Sintike, selain mereka adalah bagian tim dari pelayanan Rasul Paulus, mereka memiliki jiwa juang yang sangat tinggi. Mereka perlu dinasihati, di-counseling dan ditolong oleh orang lain meskipun telah senior. Di dalam penjelasan ini juga kita jumpai bahwa Euodia dan Sintike dikatakan oleh firman Tuhan bahwa nama mereka dicatat di dalam kitab kehidupan. Firman Tuhan berkata bahwa kedua perempuan ini, Euodia dan Sintike, namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Luar biasa. Dari bacaan ini kita menemukan ada hal-hal lain di luar nasihat, tapi dengan nasihat dan penjelasan Rasul Paulus kita menemukan ada kebenaran-kebenaran yang indah sekali. Kitab kehidupan adalah kitab yang mencatat orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk diselamatkan. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 27 di situ dikatakan bahwa Wahyu 21 ayat 27 demikian firman Tuhan. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Kitab kehidupan adalah kitab yang mencatat nama-nama orang yang akan diselamatkan, dan orang-orang yang namanya tidak dicatat di dalam kitab kehidupan itu ialah mereka yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 8 dan pasal 17 ayat 8 dikatakan di situ, mereka adalah orang-orang yang menyembah binatang, dan itu adalah simbol tentang iblis atau setan. Mereka adalah orang-orang yang namanya tidak terdaftar atau tidak dicatat di dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan, firman Allah membuka segala sesuatu tentang kehidupan hari ini dan juga kehidupan yang akan datang. Mereka yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, maka nama mereka dicatat di dalam kitab kehidupan. Euodia dan Sintike adalah orang-orang yang namanya dicatat di dalam kitab kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah melihat
tentang Euodia dan Sintike. Mereka adalah perempuan-perempuan yang militan, yang memiliki semangat hidup yang tinggi dan kuat, terjun di dalam pekerjaan Tuhan atau di dalam pelayanan Tuhan. Keduanya memiliki jiwa pejuang yang luar biasa, tidak menyerah, tidak mudah goyah, tidak gampang menyerah di dalam menghadapi kesulitan dan persoalan di dalam pelayanan. Mereka berjuang dengan semangat mengikut Tuhan. Namun mereka juga adalah orang-orang meskipun sudah senior, meskipun sudah memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman, tetapi mereka juga memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga mereka perlu dinasihati atau di counseling. Mereka adalah orang-orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Dengan mengerti firman Tuhan ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dan kita sikapi. Bahwa marilah kita mulai belajar untuk membuang sikap egois kita, personal goal, personal glory. Kita hanya ingin sesuatu adalah untuk diri kita, memuji demi kemuliaan diri kita. Kita mulai belajar untuk meninggalkan itu di dalam berelasi dengan siapapun, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan. Mari kita mulai mengembangkan sikap rendah hati, merendahkan diri seperti Kristus. Ia tidak egois. Ia merendahkan diri, sengsara dan mati di kayu salib demi kemuliaan Tuhan. Nasihat Paulus adalah firman Tuhan yang sangat penting dalam hidup kita. Marilah kita mengikuti nasihat-nasihat yang telah Tuhan berikan melalui Euodia dan Sintike, dan kita mengambil hal itu menjadi bagian kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang bekerja selanjutnya. Engkaulah yang akan mengajar dan menerjemahkannya bagi kami. Kami terbuka kepadamu, terbuka kepada firman-Mu, dan terus mau dikoreksi dan diajar oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 11 ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jemaat Tuhan, mari siapkan persembahan kita. Kita memberi untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Allah yang maha besar, Allah yang kasih-Nya tak pernah berkesudahan, Engkau menyertai langkah hidup kami sampai pada hari ini. Dalam perkenanan-Mu Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini agar dapat memperlebar kerajaan-Mu secara khusus dalam pelayanan Tuhan di Jemaat GMI Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat. Kami juga berdoa agar dalam kehadiran-Mu mereka makin mengenal dan percaya kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami sangat percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Jemaat yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.